Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Cak Gondrong di channel Batiniah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih halu itu. Oke, halu selain kata-kata jebakan, kata-kata halu adalah salah satu istilah gaul yang sedang populer saat ini. Penggunaan kata halu adalah umum dalam percakapan anak muda sekarang. Halu adalah kata yang sering digunakan untuk mendefinisikan perilaku seseorang. Halu juga istilah kekinian, sama halnya seperti bucin, baper, gabut, ghosting, dan banyak lagi. Menggunakan kata ini pasti akan membuat si pengucapnya terlihat keren dan lebih masuk ke dalam percakapan. Menggunakan istilah gaul memang akan membuat percakapan terasa lebih santai. Dan asal-usul kata halu adalah mengacu pada kondisi tertentu. Namun, kini halu adalah kata yang tak hanya mendefinisikan suatu kondisi, tapi juga digunakan untuk mendefinisikan sebuah sifat. Tentunya, halu adalah istilah yang digunakan dalam percakapan santai atau informal. Halu adalah kependekan dari halusinasi. Halusinasi sendiri adalah pengalaman indera tanpa adanya perangsang pada alat indera yang bersangkutan. Misalnya, mendengar suara tanpa ada sumber suara tersebut. Dalam penggunaannya di bahasa gaul, halu didefinisikan sebagai sikap seseorang yang menghayal terlalu tinggi. Seringkali, halu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang omongannya tidak bisa dipercaya. Ini didefinisikan seperti omongan orang tersebut hanya delusi atau halusinasi belaka. Pada akhirnya, omongan tersebut dicap sebagai omong kosong. Ini bisa merujuk pada kondisi psikologis dalam kesehatan. Oke, kita kembali ke halu. Banyak orang yang berasumsi bahwa sesuatu yang tidak masuk akal adalah halusinasi atau hasil dari hayalan pikiran seseorang. Sedangkan sesuatu yang kita dapatkan dan yang kita hayalkan itu berbeda. Sama sepertinya, sebuah cita-cita itu adalah sebuah halusinasi. Halusinasi yang telah kita ciptakan dulu di masa kecil. Lalu apa hasilnya nanti? Belum tentu cita-cita itu kita dapatkan. Itulah halusinasi yang telah kita ciptakan dulu. Lalu apakah ada kesamaan dengan yang namanya sebuah kegaiban? Halusinasi dan kegaiban itu dua hal yang berbeda. Gaib itu sendiri bisa terjadi tanpa kita hayalkan, tanpa kita ciptakan dalam pikiran kita. Bahkan kita sendiri tidak tahu kapan terjadinya hal gaib itu sendiri. Namun memang ada beberapa orang yang mendapatkan sebuah karomah, dan orang tersebut pun tidak melakukannya dengan sengaja,
jika untuk hal karomah. Ada orang yang memang dikasih penglihatan, sehingga dia bisa dibilang bisa mengetahui suatu hal yang akan terjadi. Jadi beda jauh dengan yang namanya halusinasi. Halusinasi itu kata-kata dari orang lain untuk mengeblok pikiran orang lain. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati kepada orang yang sering mengatakan ini halu, dan ini halu. Karena ketika kita sudah menggunakan kata-kata ini halu, maka semuanya akan terjadi halu semua. Kenapa saya bilang gitu? Kehidupan kita aja udah gak jelas. Iya enggak? Dari keseharian kita, bahkan yang kita lakukan seringkali nggak jelas. Kita sering memikirkan yang memang di luar logika semua. Coba kalian bayangkan jaringan aja, itu udah di luar logika. Apakah jaringan itu berbentuk apa? Tidak ada. Apakah jaringan itu bisa kita rasakan? Tidak ada, tapi bisa kita gunakan. Dan ketika kita gunakan, kita bisa membuktikan kalau itu jaringan. Sama halnya seperti hal-hal gaib. Banyak orang sekarang yang memaksakan ingin membuktikan yang namanya hal gaib, tanpa mereka pahami gaib itu seperti apa. Mbok yo yang namanya gaib mau dibuktikan gimana? Yang memiliki pertanyaan tentang coba buktikan gaib, coba buktikan ini, buktikan itu, lah yo kalian buktikan sendiri, kalian pelajari. Sesuatu yang tidak kita pelajari, maka kita tidak akan mengetahui. Berbeda dengan mimpi. Mimpi tanpa kita pelajari, ya kita kalau memang udah waktunya mimpi, ya mimpi. Dan apakah mimpi sama kayak halusinasi? Ya berbeda lagi. Kita tidur baru bermimpi. Kalau kita bermimpi tanpa kita tidur, itu menghayal. Itu udah beda jauh. Ayolah, perbaiki pola pikir. Kita bisa apa tanpa adanya gaib? Kita bisa apa tanpa adanya yang tak terlihat? Sedangkan sudah jelas, yang terlihat dia, yang tidak terlihat pun juga dia. Tuhan yang Maha Kuasa. Dan segalanya sudah diatur sebegitu rupa. Kita hanya wayang di sini. Kita hanya memerankan peran kita di dunia. Dan kita hanya menunggu sampai kapan peran kita habis. Kalau peran kita udah habis, selesai, game over. Kita mulai kehidupan baru. Perbanyaklah saudara. Tidak perlu kita nambah musuh terus. Sampai di sini kalian paham bahwa kata halu itu cuma kata-kata jebakan agar orang yang mengatakan halu itu menang dalam sebuah pembahasan. Dan sebenarnya kata-kata halu itu dia gunakan karena dia udah tidak bisa menjabarkannya, menjabarkan tema yang dia bahas. Karena otaknya udah gak nyampe, akhirnya dia menggunakan kata-kata
oh ini halu. Sudah paham? Jika belum paham, diulang lagi videonya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.